Banyak sudah para ibu bapak yang berterima kasih karena anaknya menjadi lebih ceria dan banyak senyum dengan mempraktekkan pola pengasuhan dengan Steven. Para ilmuwan menyampaikan bahwa pentingnya usia 5 tahun pertama bagi anak yang kita sebut Golden Age. Bagaimana Steven memberikan kebahagiaan anak pada usia Golden Age itu? Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan pada usia Golden Age, yaitu koneksi interaksi, bicara, bermain, komunitas bersama, dan itu penting bagi perkembangan otak dan kesehatan mental anak. Maka yang perlu kita lakukan hanya satu hal adalah layani. Tepatnya, layani selaras genetika karakter anak kita. Layani selaras genetika karakter ketika berinteraksi, berbicara, bermain, dan beraktivitas bersama. Dan anak akan mengembalikannya kepada kita dengan kesehatan mental dan perkembangan otak lebih baik. Serta senyum yang menyejukkan pandangan. In the Balkans is to provide menerangi peace jalan and security hidup. for the ethnic Albanians. Our mission is to dominate the world and exploit other nations. Sumbing, We want humanitarian aid for the Merapi, citizens of Kosovo. Merbabu, Our goal is to Telomoyo, make the rich get Andok, richer and the poor get poorer through economic exploitation. Ungaran. It is the Kayak right ngendi of kae? every human being to have freedom, Sing ngerti peace, ke? and a chance to pursue happiness. Ke ngendi ke? Lah ke. Mankind is inherently corrupt. Thus, to contain these herds of cattle, we need exploitive politics. We swung until our slums started slipping. Now we use the spawns between the chess game of America and Britain. They want together cause they're vicious, responding to our wishes with their ammunition. Bear witness, we're on the campus hit list. We're staring at our stitches, digging our ditches, while our fake leaders blowing massive kisses behind our backs, stealing our riches, sending Muslim children on suicidal missions. NSA government agents, classified information, planning out their step-by-step corporate operations, working for the elite, DuPonts, Rockefellers, and Masons. Replace our Muslim leaders with US and British agents, throwing the ones who call for the revival of Islam in prison cages. A hidden agenda with their affiliation, occupying our land with their false peace relations. Muslim land is under invasion, using their puppets to cause deviation. Under FBI covert operations, Ummah has been segregated and separated while our lands have been raided by UN peacekeepers who are really peace fakers and mass murderers and rapists. Too scared to Islam will be implemented so they blow up buildings and blame us, causing false accusations, claiming we're dangerous. Inshallah, when the state is established, they won't be able to tame us. Intellectual invasion, Americanization of the Muslim nation. I'm raging, rising up above conspiracies, agencies, puppets of the West and the West making peace treaties. International summit to combat terrorism. The true fear is the Islamic systematically, comprehensively, evidently, in reality, we're close to victory. Conspiracy after conspiracy, peace in the Middle East never was and never will be. Took over regime, sloppy heads on the ground, bowing down to Allah. Won't hear no cries no more. Won't hear no cries no more. When the pimp stop playing and regime stop saying that Islam is just praying. It's only natural when kufr ideologies manipulate people. Diplomatic hypocrisy, democracy, fallacy. Just look at the history. Tyranny is all I see. Misery and agony. Political blindness can't find this. Into books were used as a tool for the agenda of the crooks. Peacekeeping missions, humanitarian aid. While we get raped, we hear the slogans of the snakes. Ideological politicians, soldiers on a mission, ready to expose their ambitions. It's jihad when the state comes on your statesmen. Time to shut down all your corrupt institutions. Manipulation of the people's minds from the media, from the West for the agenda to oppress. The success lies in your confusion. It's amusing for them to see you losing.
show the World Bank the IMF, the Jews of the West, to suppress the rest, the best nation ever to rise up from mankind with political minds, peacekeepers of old times. Politics meant taking care of the people. When Islam comes back to dominate, no sequel. Hypocrites are working hard behind camouflage, claiming they're down with the cause, but I accuse these criminals no sabotage. Islam, straight up espionage, telling they have the key to paradise. It's all a mirage. These fake Islamic leaders wrapping their headbands of La ilaha illallah around innocent Muslim believers. They want us to blow ourselves up into 1,000 pieces, brainwashing our ummah with lies, making them run into mines so they can't watch them die. Selling weapons to opposite sides, claiming we're fighting jihad. They're taking us for a ride, playing on both sides. They've been raping and killing Muslims, 100 years of genocide, working for American goals, finding ourselves in a deep hole, comparing to Islam, but Islam has no equal, using humanitarian excuse to bomb our own people. Only way to revive this ummah is to have an Islamic State sequel. Siapapun Anda, apapun agama Anda, bangsa apapun kalian, pasti akan nyaman hidup di bawah aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya muslimin, dan muslimin punya catatan sejarah yang panjang. Sayangnya kita tidak belajar sejarah itu. Itu yang membuat kita tidak mampu menjelaskan ini, jangankan kepada masyarakat yang luas, yang berbeda agama, berbeda bangsa. Kepada masyarakat muslim pun kadang kita tidak bisa menjelaskan. Ke anak-anak kita aja kita nggak bisa menjelaskan. Muslimin sedang menyongsong kebesarannya. Di depannya ini bukan kehancuran muslim, ya. Ini kalau tidak tertanam di keluarga muslim, tidak tertanam di anak-anak, nanti anak-anak kita akan ditinggal loh di peradaban. Mereka akan terus berjalan, bak sebuah kereta dengan gerbong-gerbong peradabannya. Kalau kita tidak punya tiket yang cukup, maka kita tidak layak untuk menaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sapa dulu ibu-ibu karena ibu dan tiga kali dari bapak. Kepada yang terhormat Prof. Baru juga ada di sini, Pak Heri, juga ada Ustaz Priyansah dan lain-lain. Begini, hanya sedikit mengambil kata bin Nasir Bhutto. Kapal pesiar itu akan terlihat sangat indah saat di dermaga. Tapi kapal pesiar itu dibuat bukan untuk ditambahkan di dermaga, tapi untuk mengarungi lautan dan menerjang ombak. Begitupun juga ibu dan bapak semua. Kita ada di sini mungkin dengan keilmuan semua, dengan wajah-wajah ceria, tapi yang kita perlukan adalah bagaimana kiprahnya kita untuk umat, bukan hanya untuk kita sendiri. Yang disampaikan Dr. Fuad tadi, kalau kita hanya tenang-tenang, mending jadi ketua takmir aja, tinggal datang ke masjid, bolak-balik ke masjid. Terus nanti kalau ada puasa sunnah, tinggal puasa sunnah aja. Nanti kalau malam tinggal tahajud, disampaikan aja di WA, sudah bangun belum? Kira-kira kalau hanya begitu saja lebih enak hidupnya. Tapi kan kita tidak begitu, Bapak. Masih memikirkan bagaimana umat ini, bagaimana bisa berbuat untuk umat ini. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk umat ini. Terakhir, saya sendiri, alhamdulillah bersama Ustaz Andri waktu itu bertemu langsung dengan Pak Anies. Kami bertiga bicara, tidak ada orang lain, kami hanya bertiga. Saya sampaikan sendiri waktu itu, Bapak mau jadi ikut pilkada ya Pak? Oh enggak, Bapak juga mau jadi pengurus partai? Enggak juga. Saya hanya mau konsultasi dulu waktu itu. Kemudian berkembang sekarang saya kurang tahu. Itulah yang sempat kami sampaikan juga, bahwa pembentukan partai itu selama masih ada rejim saat ini percuma, Pak. Buat apa? Dan sekarang sudah dicurangin segala macam, nggak akan. Yang benar itu ditumbangkan rezimnya, dan rezim baru berpikir lagi mau apa. Saya sendiri sudah buka bosan begini-begini aja. Saya mau konkretnya bagaimana, ayo pimpin, siapa yang pimpin, siapa yang di depan, kita ini atau kita yang pimpin, berapa orang, maju semua. Kalau hanya analisa, terus juga kumpul-kumpul lagi, makan-makan,
nggak ada gunanya Pak. Mereka juga akan mengadakan makan gratis loh. Tapi tetaplah, karena kita ini sebagai muslim dengan silaturahmi mungkin akan ada Allah memberikan jalan, dan juga dengan doa-doa para ulama pasti akan ada Allah memberikan jalan. Seperti saat Nabi Musa sudah di pinggir laut, di belakang ada Fir'aun, langsung Allah memberikan plot twist katanya Saudara Andre, pasti akan ada sampai nanti menjelang pelantikan, entah itu seperti apa. Itulah yang mungkin saya bisa sampaikan. Pada intinya ya marilah diri kita sendiri bisa berbuat baik, berbuat berguna untuk orang lain, jangan hanya beribadah buat diri sendiri saja, beribadah buat kita saja. Marilah paling tidak kalau ada kesempatan sekecil apapun itu, hanya dari menjadi ketua RT misalnya, ambil saja, insya Allah itu akan berguna. Jangan bilang saya nggak mampu, nggak bisa. Kalau jadi mujahid jangan bilang pernah minta, tapi kalau bisa tunjuk dia mungkin bisa lebih berguna kalau jadi ketua RT misalnya. Bisa tahu siapa yang masuk ke situ, siapa yang datang, siapa yang misalnya saat nanti pencoblosan tiba-tiba ada KTP-nya, termasuk orang-orang di daerah sendiri, kita kan tahu. Apalagi mungkin kalau dia jadi lebih tinggi, ketua RW, camat, lurah, segala. Yang penting ya ketua RT aja misalnya, kalau ada ya sedikit apapun menjadi perjuangan untuk umat ya dilaksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya assalamualaikum. Disampaikan kepada saya oleh beliau barusan tadi. Pesan Rasulullah melalui beliau adalah begini bunyinya, barang siapa seorang muslim yang tidak peduli dengan sesama muslim, di sini saya melihat itu sebuah kosakata, sebuah untuk pribadi masing-masing. Tapi saya mengembangkan bahwa barang siapa yang tidak peduli dengan nasib, kita jamakan dengan nasib sesama muslim, dengan kondisi keislaman kita seperti ini, maka dialah bukan umatku. Sesuatu peringatan yang sangat mengerikan bagi kita. Tinggal diamkah kita dengan kondisi seperti melihat seperti ini? Sungguh sangat ironis. Allah di samping itu memberikan dalam kutipan Al-Quran, di Al-Quran adalah sebagai umat Islam yang terpilih. Kalau nggak salah gitu. Untung khairul ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini peringatan ini sangat jelas. Embel-embel predikat kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita ini adalah sebagai umat yang terbaik. Untung khairul ummah, umat yang terbaik di sini. Nah, maukah kita melangkah dengan satu syarat? Syaratnya adalah kita harus melakukan sebuah gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan yang diridhoi oleh Allah, yaitu melakukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf bagi kita mungkin mudah, kita bertetangga dengan mudah, kita bersosialisasi dengan mudah, tapi memberantas kemungkaran itu yang sulit. Dan sekarang inilah saatnya. Apakah kita mau berdiam atau kita sepakat kita akan memberantas kemungkaran itu ini di bumi kesatuan Indonesia ini? Itu yang menjadi cita-cita. Oleh karena itu, Prof, nanti tolong kita diberikan bekal-bekal yang mana bekal-bekal itu bisa menjadikan pegangan kita. Di sini ada forum saja, ya mereka sangat militan, Prof. Kemudian ada P24 di sini, P24 Anis, ya tolong diberikan gambaran langkah-langkah apa. Semua ini mungkin akan kehilangan ruh, mungkin. Semua ini yang ada di sini mungkin dia akan terkuat kalau nggak ada komando, tidak ada instruksi tertentu yang menjadikan mereka itu bersemangat dari itu. Saya rasa seperti itu. Akhir kalam, apa yang kami sampaikan sebagai tuan-tuan cukup begini, dan kalau ada kata-kata, ada sesuatu yang tidak kenal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fuad. Jadi kita pernah mengingatkan bahwa di sini pernah datang seorang tokoh nasional juga, yaitu masih ingat siapa? Nah, Rocky Group pernah datang ke sini. Beliau juga bikin acara mendadak sekali. Jadi mohon maaf, Prof, kalau memang pesertanya terbatas karena informasinya juga mendadak. Jadi mohon maaf. Jadi nanti apa yang perlu disampaikan kita mewakili teman-teman yang ada di rumah. Selanjutnya kami persilakan Pak Jumawan sambutan mewakili relawan. Jadi terkait sama itu nanti monggo dipertanyakan semua pada beliau masalah yang dikaitkan dengan keadaan bangsa kita hari ini. Juga kepada Pak Fuad, kita ketemu lagi Pak, selama kita berjuang dalam
dunia kerelawanan waktu itu. Kita berjuang bersama-sama untuk bersama-sama orang baik, dalam hal ini Bapak Anies Baswedan. Dan kami juga terima kasih kepada Ustadz Lutfi dari P212, alumni 212, Forum Persada 212. Dan ini adalah sebagian kecil dari relawan Anies Malang Raya, Prof. Karena seperti yang disampaikan Pak Dapar tadi, undangannya sangat mendadak, sehingga kita langsung buat undangan dari Malang. Beliau dari Batu, Pak Anwar Hasan ini, masukkan nama saya Pak Junawan, S-nya 2. Jadi intinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa kami seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, sebenarnya tidak lagi tidak surut perjuangan kita. Kita selalu mengikuti perkembangan politik di tingkat nasional yang terkait dengan Bapak Anies Baswedan. Nah, makanya grup relawan WA ini tidak kita hapus. Jadi orang yang bertahan di sini rupanya semakin banyak, bahkan ada yang masuk, yang keluar pun ada. Artinya kita terus mengikuti perkembangan politik di tingkat nasional sampai isu terakhir Pak Anies akan membangun atau mendirikan partai politik atau ormas. Itu pun kita masih mengikuti. Walaupun tentu Pak Anies punya pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena kita pun juga tidak tahu yang saat ini menginisiasi partai politik itu kemana beliau itu. Kan kita tidak kenal itu. Kemarin ketika rame-rame kita berjuang Pak Anies, mereka kemana? Mereka di mana? Gitu ya. Artinya Pak Anies pasti tahu itu. Pak Anies pasti tahu siapa mereka. Kita tidak sudon, bukan. Tapi Pak Anies paham maksud saya. Begitu juga yang sekarang rame-rame itu. Loh, kita kemarin tidak pernah tahu. Padahal dunia relawan itu kita tahu. Ini relawan ini namanya siapa ketuanya. Tahu semua Pak di pusat itu. Tapi yang kemarin muncul rame-rame buat partai itu kita tidak pernah tahu sebelumnya. Nah ini mungkin nanti bisa ditanyakan sama beliau. Apakah itu intelijen lah atau apa? Kita tidak tahu alam bisnis. Tapi yang jelas kita di sini adalah relawan semua, relawan Anies dengan berbagai latar belakang. Ada yang kemarin latar belakangnya partai politik, yang kemudian partai itu meninggalkan Pak Anies, ya sudah akhirnya mereka juga nggak bisa ngomong di relawan itu, akibat dari perilaku partai mereka. Jadi di grup itu ya nggak bisa dihindarkan yang namanya ini, yang namanya pertengkaran, perdebatan itu apa alasan mereka meninggalkan Pak Anies, ya tidak ada alasan bagi kita ya. Berarti Anda tidak konsisten dalam garis perjuangan perubahan. Itu. Jadi itu gambaran dari kami, Prof. Semoga nanti Prof bisa memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kami berjuang, seperti yang disampaikan sama Pak Fuad tadi, sehingga kami tetap pada giroh yang tinggi untuk tetap berjuang bersama-sama teman-teman dalam kita menyongsong perubahan yang menjadi perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun, Guru Besar Sosiologi Agama, Rektor UNHAS Bandung tahun 2009 sampai 2013, dan Ketua Hukum MUI Pusat 2010 sampai 2020, serta saat ini beliau menjadi Waketum Perti ya. Perti itu mungkin sudah banyak tahu ya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari tahun 2003 dan 2007, lulusan Lemhanas. Dan beliau juga aktif menulis buku-buku keagamaan. Jadi beliau selain dosen juga menjadi dai di kampus dan kampung. Karya terakhir beliau adalah Ensiklopedia Ulama Terpilih Indonesia. Sekarang itu kepada Prof. Baharun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para masyarakat, para guru-guru kita, para asatid, hadirin hadirat sekalian, lebih khusus Sohibul Bait Akhina Fuad Saleh Al-Marwadi, Dr. Gigi, sahabat saya sejak lama ini, ketika saya di Malang. Saya ini Arema, jadi jelek-jelek ini Arema, darah Aremanya masih kuat. Cuman bedanya saya dengan Dr. Gigi Fuad Saleh ini, Dr. Gigi Fuad Saleh ini dicari rezeki, jadi nggak usah mana-mana di sana. Saya akhirnya meninggalkan Malang mencari rezeki, jadi beda ya. Jadi orang itu ada dua, ada yang mencari rezeki berdapat dicari dulu, tapi Dr. Fuad Saleh ini tidak mencari, sudah datang sendiri. Pas
pasien-pasien itu kan semua dikirim oleh Allah itu untuk datang ke tempat saya. Alhamdulillah ya kita berkumpul di sini. Saya bersyukur bisa dipercaya oleh akhina Dr. Fuad Saleh ini, karena ini sahabat diskusi saya, tetangga saya di Kasih. Ya, setiap saat saya duduk bersama berdiskusi dengan beliau, termasuk diskusi politik. Tapi masa-masa itu politik masih kondusif, tidak separah seperti sekarang, membuat sesak nafas. Jadi lancar-lancar aja, jadi menarik diskusinya dengan Dr. Saleh, Dr. Fuad Saleh ini. Akhirnya saya merantau, sampai sekarang ini sudah tidak lagi tinggal di Malang, sudah jadi orang Jakarta. Saya total meninggalkan Malang ini sudah, kalau dihitung-hitung secara kuantitatif sudah lebih 20 tahun. Sudah 20 tahun. Sekarang saya sudah berusia 70 tahun. Saya mendapat gelar baru guru besar atau profesor emeritus. Tapi alhamdulillah boleh mengajar lagi karena masih terlihat katanya sehat. Jadi 5 tahun depan saya masih punya hak untuk mengajar. Ini sekaligus ahlan-ahlan Bapak Mat. Dr. Fuad Saleh ini selain sohibul bait, dia sohibul makan. Artinya makan itu dasar tempat. Tapi dirangkap juga sohibul makan-makan sebenarnya. Pasti urusannya di situ. Jadi double-double nih fungsinya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir di tempat ini, bertemu, bersilaturahim. Di dalam bahasa Arab, silaturahim ini kata serangkai terdiri dari 2 kata, silat dan rahim. Silat itu artinya menyambung atau menghubungkan. Secara harfiah maknanya dalam bahasa Arab. Rahim artinya kasih sayang. Jadi ini penting, ini yang sekarang kurang dari kaum muslimin. Orang-orang Yahudi itu makanya minoritas tapi menguasai dunia karena lobby. Sampai ada istilah politik global itu lobby Yahudi. Lobby itu ya silaturahim. Mereka tidak menggunakan silaturahim, lobby Yahudi. Minoritas ada di mana-mana, saling tersambung, saling ketemu, tapi konspirasi itu kejahatan. Sedangkan kita kan untuk kebaikan, itu bedanya. Tapi kita ini punya penyakit suka berpecah belah. Ini penyakit yang selalu disinggung di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Perintah sekaligus larangan. Perintah bersatu, larangan pecah belah. Tapi kita tetap aja masih cenderung ke perpecahan. Ini penyakitnya. Seandainya umat Islam itu bersatu, ini menjadi suatu kekuatan, bukan sekedar jargon bahwa umat Islam di Indonesia itu mayoritas, Pak, tapi sudah real bisa menghadapi kekuatan apa. Karena itu musuh-musuh Islam menari-nari di atas perpecahan ini. Karena tahu kata kuncinya gampang aja, divide perang, pecah belah saja umat Islam dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Mereka duduk di atas tenang aja. Ini penyakitnya. Kalau ini kita sadari dan kita mau bersatu, insya Allah fatwan menolong, nasrul menolong, fatwan dari itu akan terwujud dengan sendiri. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya diberi tugas oleh tuan rumah ini untuk dialog politik. Lalu saya forward ke beliau lagi, saya minta judul jangan dialog politik, dialog sosial keagamaan, sesuai dengan kompetensi saya. Tapi juga akhirnya nyerempet-nyerempet di situ. Karena kosakata politik ini sudah terkontaminasi. Rakyat ini kalau sebenarnya politik apa? Legislatif juga bicara politik, tapi isinya konspirasi semua. Trias politika itu teori yang baik dalam demokrasi, tapi tidak jalan di Indonesia. Legislatif bisa ditunggangi oleh eksekutif, yudikatif tidak independen lagi, sudah bisa diatur-atur, sehingga kelihatan legal tapi diatur. Ini seperti kasat mata sekarang ini, tidak berjalan dengan baik. Jadi demokrasi ini saudara-saudara sekalian sudah diinjak-injak di Indonesia ini habisnya oleh seorang yang disebut di media sosial, ini bukan saya ya, bukan oleh seorang tukang kain yang main kain. Jadi saudara-saudara sekalian, kita nggak perlu cemas ya. Ya, memang dalam politik itu ya harus kita jangan karena politik kotor dalam praktek kemudian kita meninggalkan atau menjauhi politik. Politik itu bisa kotor, bisa bersih. Kotor di tangan orang-orang yang kotor, bersih di tangan orang-orang yang bersih. Jadi kita harus camkan dan kita didik masyarakat itu supaya tidak meninggal. Ini isunya dari mereka bahwa politik itu kotor, sudah jangan main politik, sudah sholat aja di masjid, kamu nggak ada yang ganggu. Udah sekolah aja di madrasah, mungkin madrasah dibantu. Jangan bicara politik. Ini cara-cara kolonial untuk kembali di era kita sekarang supaya umat Islam itu tidak memiliki ruhul jihad untuk membela Islam. Nah ini yang terjadi seperti ini. Oleh karena itu dari serangkaian kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, ketika klimaksnya pada saat Pilpres yang lalu, saya akhirnya berkesimpulan yang sangat memperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah keterlibatan ulama di dalam politik praktis yang mampu merekatkan menjadi dua. Lalu saya berpikir menemukan satu teori bahwa ulama itu pada Pilpres dan nanti mungkin pada pilkada ini terbagi dua, ulama politik dan politik ulama.
Yang pertama adalah ulama atau ulama politik itu orang yang dengan atributnya sebagai ulama, agama itu dijual, wanitiro dengan atribut kekiaiannya, keulamaannya, keustadannya, yang mungkin memiliki institusi keagamaan, institusi pendidikan, dia sudah mulai bergabung dengan kekuasaan yang konspiratif. Tapi yang kedua, kategori kedua ya politik ulama. Politik ulama ini ulamanya tidak terlibat, tapi ikut mendorong, memotivasi masyarakat ini untuk berpolitik secara benar. Berpolitik untuk kepentingan apa? Kepentingan bangsa dan negara berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada teman-teman kita ini yang tidak mengerti strategi perjuangan. Belum apa-apa sudah mengibarkan bendera Islam, la ilaha illallah. Negeri ini sebagian masyarakat kita masih alergi dengan itu. Cukup kita angkat saja bahwa negara ini adalah negara berdasarkan ketuhanan. Itu cukup sudah. Karena yang mendirikan Pancasila adalah ulama dari 91 Marawis dan Muslim. Jadi ulama ini berpikir ke depan bahwa Pancasila ini harus kita yang harus menafsirkan, bukan mereka. Karena sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa yang menggambarkan tentang hablum minallah. 2-5 kemanusiaan yang adil dan beradab sampai keadilan sosial, hablum minannas. Jadi ulama-ulama kita itu punya sumber primer maupun sekunder Islami yang bisa bagaimana negara ini mengunci jangan sampai ada sekularisme masuk, liberalisme masuk. Nah, kalau ada ini kan dikasih angin sebetulnya. Tapi kita kembalikan, harus kembali ke Pancasila. Kelpak-kelpak ya sekarang ini bisa berusaha untuk bagaimana Pancasila ini diamandemen nggak bisa. Atau ditafsir-tafsirkan. Masih ingat dulu kan Pancasila mau diperas jadi Ekasila? Masih ingat kan? Ini upaya-upaya kaum liberal dan sekularisme untuk bagaimana sila ketuhanan itu hilang. Nah kalau kita ikut arus ini maka kerugian besar sama dengan langkah mundur kita belakang. Jadi kita berjuang ini melalui sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi pembukaan dalam undang-undang dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas Allah Tuhan yang Muslim, bukan Tuhan yang agama-agama yang lain walaupun diadopsi kata Allah dan menjadi Allah sekarang ini. Dari Tuhan yang Muslim. Jadi artinya ada roh ketuhanan. Disebutkan juga di dalam Pancasila bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara ini adalah dasar ketuhanan. Dulu pernah terjadi, tadi disebutkan, saya pernah ikut memang pendidikan di Lemhanas, pernah terjadi perdebatan di antara teman-teman yang ikut pendidikan yang bertemakan strategic national leadership di mana Lemhanas RI. Jadi Lemhanas ini tadi sudah disebutkan bukan lembaga tahan panas, bukan, tapi lembaga ketahanan nasional. Itu memang mendidik kader-kader yang di sana di forum boleh kritik ideologi, boleh bebas, sampai pada satu kesimpulan yang bisa dipertahankan. Dan semua lulusannya harus buat tesis itu diuji. Saya ambil satu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam perdebatan, general masih percaya bahwa negara kita ini bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Lalu negara apa? Negara Pancasila. Dan tidak Pak, harus dikasih. Negara ini memang bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara yang bisa dikasih nama yang lain-lain, tapi negara ini adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Kita harus tegaskan kata itu. Berketuhanan yang Maha Esa artinya tauhid. Tauhid Allah, berwawah. Jadi ini harus kita munculkan, lewat ini kita berjuang, jadi tidak salah. Orang tidak bisa mengotak-atik, tapi belum apa-apa kita bicara syariah atau apa, itu banyak yang alergi Pak. Bicara kita butuh negara Islam, tambah lagi alergi. Gak usah, yang ada ini aja kita Islamkan. Kita kuatkan keislaman, ketuhanan ini tidak Islamnya sebetulnya. Kita kuatkan Pancasila ini, kita kuatkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini cara kuncinya seperti itu. Tapi kalau kita salah sebetulnya, syariah itu sudah jalan. Saya di MUI itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Hampir tiap minggu ada fatwa-fatwa baru tentang ekonomi yang dijadikan undang-undang. Jadi artinya fatwa-fatwa MUI itu bisa jadi undang-undang. Jadi perlahan aja, rame-rame supaya apa? Yang gerak itu tidak ikut memprotes, kemudian menghambat jalannya proses ini. Diam-diam aja. Tapi jalan itu ada berapa puluh, mungkin berapa ratus fatwa MUI yang sudah jadi undang-undang. Jadi undang-undang tadi kuat, kalau fatwa nggak kuat. Kalau fatwa itu nggak mengikat Pak. Walaupun MUI itu tidak pernah menelurkan fatwa fardi. Kalau di Timur Tengah itu biasanya fatwa syahzar fardi, perorangan individual. Tapi di MUI itu ditandatangani oleh sekitar 50 ormas Islam baru keluar sebagai fatwa. Fatwanya namanya fatwa jama'i, fatwa kolektif. Jadi kuat sekali. Nah itu diperjuangkan pelan-pelan dari undang-undang, fatwa dari undang-undang. Masih tataran ekonomi, nanti ke sosial masyarakat, nanti ke masalah pemerintahan, masih masalah politik, masalah ini ada masalah yang merugikan Islam, itu malah fatwanya. Jadi ikuti aja arus itu, insya Allah kita selamat. Ya, tidak bisa kita bilang. Dan yang paling pokok adalah tadi itu saya katakan adalah
persatuan, ukhuwah. Penyakitnya umat Islam ini perpecahan, ini harus kita sadari. Karena itu di sini ngomong masyarakat, ada asatidz, ada pimpinan-pimpinan pengajian-pengajian. Tolong masyarakat itu dihimbau umat Islam ini sepanjang dia la ilaha illallah, kita satukan dengan la ilaha illallah. Sudahlah, urusan amal-amal itu berbeda. Di negeri-negeri lain itu mazhabnya berbeda-beda, nggak apa-apa. Jadi biarkan amalia ibadah itu sudah masing-masing saja. Tapi kita menghadapi satu kekuatan yang akan menghancurkan Islam, kita harus wajib bersama. Kalau tidak, umat Islam terus mengalami pengurangan. Musuh-musuh Islam menari-nari di atas perpecahan ini. Kalau di Indonesia ini katanya bukan lagi negeri paling mayoritas, tidak. Sekarang juga diambil alih Pakistan. Kenapa? Mengusut terus jumlah umat Islam. Kenapa? Ya karena perpecahan. Walaupun sudah banyak pesantren dibangun, masjid dibangun, belum jaminan bahwa umat Islam secara populasi bisa bertambah. Karena ancamannya perpecahan. Ya karena itu kita jangan lupa untuk merekat ukhuwah itu. Ulama sudah merumuskan bagaimana cara kita berukhuwah. Ada trilogi ukhuwah. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan di antara sesama muslim. Harus kita rekam. Oleh karena itu saya katakan tadi, sudah nggak perlu alirannya apa, sudah partainya apa. Walaupun dia partainya bukan di partai Islam, bukan di partai keumatan, nggak apa-apa, kita rangkul. Sudah pokoknya Islam ini besar, gemuk, nggak dimain-mainin gitu ya, istilahnya itu. Tidak ada masalah, inilah ukhuwah Islamiyah harus kita prioritaskan. Sebab saya yakin kalau Islam itu terus-menerus berpecah belah seperti sekarang, karena fitnah-fitnah, itu nanti pada akhirnya sudah dijelaskan minoritas yang berkuasa. Dan ini gejala-gejalanya sudah ada. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Tidak apa-apa kita yang beragama lain, mari kita hormati. Tapi hormatnya tidak boleh berlebihan. Toleransi kita sudah punya dalilnya. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama aku. Silakan. Aku cuma menghormati, bukan aku terlibat dalam ibadahmu. Doa bersama itu kita bersama orang Islam, bukan doa bersama kita dengan orang-orang yang beragama lain. Bagaimana kita mengaminkan orang beragama lain yang Tuhannya berbeda, akidahnya berbeda, apalagi syariatnya. Itu batas-batas itu sudah diatur, batas-batas toleransi itu. Ya kita sebagai sesama sebangsa dan setanah air, kita hormati aja. Anda beribadah secara non-muslim, silakan kami hormati, bukan kami berarti terlibat di sana. Bukan berarti masjid kita jadikan tempat orang-orang Buddha seperti kemarin itu. Masjidnya sholatnya ditutup, orang-orang Buddha mengatakan apa namanya ibadah mereka sendiri. Ini kan balik balik. Ini umat ini diapain masalah itu? Seolah-olah agama Buddha tidak punya vihara gitu. Ya kan biar viharanya kita hormati. Bertahun-tahun Borobudur di sekelilingnya ada musola, ada masjid, ada pesantren, nggak terjadi apa-apa. Sampai ada sutradara film dokumenter dari Prancis itu mengambil filmnya Borobudur dan Bromo. Bromo itu pelarian Hindu berpuluh tahun, beratus tahun ada di sana, hidup damai, nggak ada yang mengganggu. Di sekelilingnya untuk pesantren, musola, masjid, nggak ada masalah. Kita toleransi itu dari dulu nggak perlu diajarin lah. Ya cuma kalau memang ini terus dibalik-balik, kita disuruh ikut mencampurkan akidah, ya harus kita tolak. Tidak bisa kita benarkan. Karena ini pasti akan merusak akidah umat awam terutama. Ya kalau orang itu mengerti tentang bagaimana akidah tidak bisa dicampur baurkan. Tapi kalau dia tidak mengerti, akhirnya katut ikut mereka. Nah ini hal-hal yang merugikan yang harus kita tolak. Yang terakhir yang ketiga adalah apa namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu artinya persaudaraan sesama manusia. Kita kalau menolong orang tidak mungkin kita bertanya, Pak agamanya apa? Nanti kalau Islam saya tolong, kalau enggak boleh begitu. Sebab ada pahalanya sendiri kita nolong orang yang kesusahan, orang yang kecelakaan, orang yang sakit. Boleh tanya dokter gigi Fuad, kalau dapat pasien apa ditanya agamanya apa? Dan nggak mungkin ditanya agamanya. Ini menjalankan ukhuwah insaniyah. Karena dia pasien saya, walaupun dia non muslim, saya sembuhkan giginya biar tidak cepot-cepot. Kalau perlu ditarik, dicabut supaya hilang sakitnya, diganti gigi yang baru. Ini namanya ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama apa namanya? Ini harus kita rekam supaya umat Islam itu punya marwah di Indonesia ini. Ya mohon maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita itu pandai berkerumun tapi tidak pandai berbaris. Kalau suruh hura-hura rame-rame, oh datang ke demo, memang banyak. Tapi setelah itu apa? Gak terorganisir. Kata Sayyidina Ali ya, sesuatu yang diatur dengan nizam, ya, dengan disiplin akan mengalahkan mereka yang batil. Apa akan mengalahkan mereka yang hak, yang batil itu. Jadi yang batil yang rapi bisa mengalahkan yang hak kalau tidak rapi. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam. Muslims for life, come on. Muslims unite, come on. Rise for Islam, rise for Islam. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. It's time to rise up, it's time to rise up for Islam.